Kalau mati jangan dikubur, jangan diapa-apakan. Badannya kasih ke fakultas kedokteran supaya dipakai praktek di sana. Itu lebih enak. Gak bayar apa-apa, kok nggak ada yang ngamen. Malah dikasih duit nanti. Wah, itu enak sekali. Ya, pesan gitu ya. Yang mau mati pesan gitu. Kasih, jangan dikubur. Ngapain kubur begitu? Ada yang lebih perlu kok. Soalnya di Amerika itu kalau ada orang meninggal dan mayatnya dikasih ke fasilitas kedokteran, itu dapat penghargaan luar biasa. Karena di Amerika cari mayat susah, di Indonesia banyak. Lain itu masalahnya. Maka itu Indonesia dokter cepat lulus karena prakteknya cepat, mayat banyak. Lu serius saya berkata ini, jangan ditertawain. Itulah Indonesia, itu nyanyinya. Harap menjadikan bangsa ini. Sedih betul-betul melihat negara ini, saudara. Nggak mau dibawa kemana ini. Oke, jadi janji ya, yang pengen mati jangan bilang dikubur. Jangan dikremasi juga, mahal juga loh kremasi itu, bayar berapa itu? Juga salah di hadapan Tuhan. Kembali ke debu, bukan abu, ingat itu. Jangan ada yang mati ingin dikremasi, salah. Daripada kremasi, kasih ke fakultas kedokteran. Itu berharga sekali. Apalagi kalau banyak penyakitnya, lebih prakteknya lebih cepat. Lu serius ini, saudara? Nah, oke, saya lanjutkan. Jadi dari lahir sampai orang itu mati, ternyata orang cari apa? Nah, saya menemukan ini dalam hidup Yesus. Ini ayat yang terakhir, Yohanes pasal pertama mulai ayat 38. Dengarkan, ini pertanyaan. Natal harus bicara soal ini. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Waktu itu 2 murid Yohanes Pembaptis mengikuti Tuhan Yesus. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, kata ini yang bagus. Ayo baca sama-sama. Kata Yesus kepada mereka, 1, 2, 3. Apakah yang kamu cari? Tanda tanya. Saudara dengarkan. Inilah yang dimiliki oleh semua manusia di dunia. Cari apa sih kamu hidup? Apa yang kamu cari? Jawabannya luar biasa. Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ada bahasa Inggrisnya enggak? Ada bahasa Inggris? Oke, thank you. Coba kita bahasa Inggrisnya. Di manakah engkau tinggal? Then Jesus turned and saw them following, and said unto them, What seek ye? They said unto him, Rabbi, where dwellest thou? Ya, dwell. Kata dwell dipakai. Dengar. Saudara, saya itu sampai hari ini sudah 20 tahun lebih. Setiap kali saya belajar firman Tuhan, saya selalu pakai logika anak-anak. Dan saya pakai cara anak-anak. Belajar dari anak-anak. Karena itu perintah Tuhan Yesus. Belajar dari bertahun-tahun saya itu neliti. Anak-anak itu kalau diajak ke tempat yang rame, hiburannya rame, permennya banyak, makanan juga banyak. Kalau mereka sudah capek, mereka itu punya senjata ampuh untuk ngomong pada orang tuanya. Apa yuk? Bukan, nah, pulang. Pulang. Itu papa mama sesibuk apapun juga, kalau anak bilang, ma pulang, sudah nggak bisa apa-apa. Nah, saya itu belajar ada apa di balik kata pulang ini. Tahun 74, 78 bersama Yeremia Rim, kami itu punya pelayanan bersama gereja kami itu di sepanjang Kali Kayun. Kalau orang Surabaya tahu, di situ banyak tunawisma, banyak homeless. Ternyata kalau anak-anak homeless itu juga diajak pergi oleh bapaknya, rumah mereka kan cuma nempel. Ada yang nempel di pinggir jembatan, tembok jembatan, ada yang di bawah pohon. Mereka juga berkata, pulang, nggak bilang iyo atau berteduh. Pada rumahnya rumah berteduh. Kalau pagi yang dilipat rumah itu, malam aja dibuka. Bukan camping loh saudara. Bukan. Sorry saya ngomongin. Pulang. Ada apa di kata pulang? Apa yang kamu cari? Guru, di mana engkau tinggal? Rumahmu itu di mana? Itu pertanyaan yang penting. Saudara, walaupun tidak semua kita pernah meneliti Alkitab, tapi saudara tahu, Yesus pernah punya rumah nggak? Coba jawab. Kontrak? Boro-boro. Dia aja nggak pernah, kontrak juga nggak pernah, nggak punya rumah. Tapi kalau sudah baca seterusnya, dia ngajak, ayo kamu ikut, supaya kamu tahu di mana aku tinggal, di mana rumahku. Berarti semua orang di dunia itu mencari kata pulang. Aku mau pulang.
aku mau pulang. Natal jadi berarti kalau saudara bisa memberi banyak orang yang gak pernah punya kata pulang. Mereka bisa berkata, aku bisa pulang. Saudara pernah tahu arti kata pulang ini? Kalau orang bisa punya kata pulang, orang itu gak pernah sakit seumur hidupnya. Renungkan, saya ulangi. Kalau orang itu bisa berkata, aku mau pulang, maka dia gak pernah akan sakit seumur hidupnya. Pernah tahu jawabannya? Ada apa di dalam kata pulang? Saya akan gunakan istilah bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris untuk rumah itu ada dua kata. Indonesia tidak cuma satu. Ada a house dan a home. Betul? Saudara percaya tidak semua house itu home? Jawab iya atau tidak? Kenapa? Nah, bicara kasih harus bicara tentang dua orang. Siapa tadi? Suami istri. A house akan jadi a home tergantung dua orang ini, bukan siapa mertuanya. Catat dulu baik-baik. Jawab iya atau tidak? Ayo jawab. A house jadi a home, nggak peduli siapa mertuanya, nggak urusan. Tapi dua orang, suami istri itu yang menentukan. Saudara, saya masih ingat 1 Januari 2005. Saya punya kebiasaan. Dari 1 Januari kalau sempat saya akan dengar. Setiap saat 1 Januari saya tuh harus mendengar pidato, speech dari Sekretaris Jenderal United Nations. Kenapa? Karena Sekjen PBB itu bicara tiap 1 Januari sebagai peringatan kepada seluruh bangsa di dunia. Ada apa ini? Nah, 1 Januari 2005 itu baru 6 hari tsunami Aceh. Masih ingat? 26 Desember. Kofi Annan pidato begini, bahwa di tahun 2005 dan seterusnya akan ada disaster yang lebih hebat dari tsunami. Wih, saya merinding. Apa ini? Tsunami kayak begitu. Dan begini kata Kofi Annan, negara-negara di dunia harus siap, karena jumlah street kids itu akan melambung ratusan persen. Anak-anak jalanan. Mengapa jumlah street kids semakin bertambah? Sebab dua orang ini rusak semua. Berarti katanya, anak-anak tidak pernah bisa berkata, aku mau pulang-pulang kemana? Sebab dua orang diciptakan neraka di rumah. Renungkan ini. Jujur suami istri, gara-gara kita, rumah tangga kita jadi neraka atau surga? Anak-anak adalah tolok ukur barometernya. Kalau mereka lebih betah di rumah tantenya, di rumah omanya, rumah tangga kita kayak neraka. Anak gak betah di rumah sendiri. Kalau anak-anak kita lebih betah di rumah temannya, ada yang gak beres di dalam hidup kita berdua. Sederhana. Kasih tidak dimulai di khotbah, kasih gak dimulai di hotel, kasih dimulai di rumah. Antara dua orang ini penuh pengampunan tidak. Kalau kita dua penuh pengampunan, surga turun ke bumi. Anak-anak tenang dan aman di situ. Kalau ada suami-suami di sini, maaf saya cuma cerita karena saya banyak terima konseling. Kenapa banyak suami kalau mau pulang telepon dulu, tanya anaknya atau tanya pembantunya, ibu sudah tidur atau belum? Saya pertama nggak ngerti kenapa. Oh, bilang sebelum hari mau tidur aku nggak mau pulang. Ya ampun, maaf jangan tersinggung dulu. Maka itu bicara kasih, itu bicara tentang kita dua suami istri, saudara. Ayo kita jujur. Makin hari makin banyak orang nggak bisa berkata aku mau pulang. Mau kemana? Maka itu anak-anak makin hancur hidupnya di jalanan. Lihat Brasil. Siapa dengar berita berapa Brasil? Akhirnya anak-anak kasih senjata. Di Brasil itu saudara, anak-anak jalanan sudah kayak tikus, ditembakin aja nggak ada yang ngurus. Kan nggak tahu anaknya siapa kok itu. Free sex yang menyebabkan hancurnya dunia ini. Maka itu hanya suami istri yang bisa bicara kasih lebih daripada siapapun juga. Kalau kita tidak munafik dalam hidup. Yang sudah tua-tua jangan berkata, kita ini sudah tua-tua, kalau nggak demi anak-anak kita saudara bisa. Awas sama orang ngomong begitu. Saudara, ayo kita lihat. Saya punya 4 parameter saja. Rumah tangga kita masih aman tidak? Kapan terakhir kali kita berdua bergurau dan anak-anak melihat? Jujur, kapan? Jangan bilang 3 tahun yang lalu. Wah, celaka sekali. Celaka sekali. Kapan terakhir kali kita saling memeluk? Penting itu. Jadi bergurau itu membuat anak-anak jadi sehat, membuat anak-anak jadi senang. Tadi pagi saya peluk istri saya kuat-kuat di airport.
Kenapa? Karena dia hebat kemarin itu.